Oke semuanya, selamat datang di channel aku Jody Slim, aku Jody Ransa, dan sekarang aku ditemani oleh Samsul Muslim. Dia dari mana kemarin? Aku dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, Jauh banget kamu ke sini? lumayan jauh. Kemarin juga transit di Surabaya. Saya kebetulan kemarin pas daftar PMM, Iya. di laman PMM itu kita dikasih 7 pilihan tuh nama kampus. Kebetulan pilihan pertama saya pilih di Pulau Jawa di Universitas Airlangga Surabaya. Oke. Yang kedua di Universitas Sriwijaya. Dan alhamdulillah saya lolos dan diterima di Universitas Sriwijaya ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali karena waktu itu saya langsung cari informasi terkait Sriwijaya dan cukup kaget karena dengar universitas terluas se Asia Tenggara. Iya gitu. Memang tanahnya aja tapi lumayan. Nggak gini loh. Mantep tapi setelah kamu kan sebelum itu kan cari-cari dulu tentang Unsri ya. Iya. Ekspektasi kamu sampai sini sama nggak sama yang diberitakan? Lumayan culture shock juga sih. Apa gitu culture shocknya gitu? Kita jujur-jujur aja ini, nggak apa-apa kok. Oh ya, yang pertama itu dari cuacanya juga. Cuaca apa? Dingin, adem? Oh, sangat panas gitu. Karena ya di Lombok, kebetulan saya tinggalnya di bagian daerah pegunungan, jadinya cuaca dingin itu sangat lumrah gitu. Untuk musim kemarau tidak terasa musim panasnya gitu. Jadinya lebih ke nyampe sini, loh Indralaya kok panasnya menggigil sekali gitu. Jadinya kayak sumpah first time culture shock gara-gara cahaya gitu. Ini aja kita rekaman jam 4:30. Ya, dan ini masih panas ya? Masih panas loh. Bagi kalian masih panas ini? Kalau di Lombok jam 5 itu udah sunsetan gitu. Jam 5 sunset. Udah sunsetan dan juga redup gitu. Di sini aja masih jam 6 masih terang gitu. Di sini WIB ya. WIB masih WIB, tenang aja. Belum ini kok di luar Indonesia kok. Masih dalam Indonesia kok. Kebetulan di Lombok kan WITA jadinya. Pas sampai sini mungkin gara-gara waktunya juga berubah gitu. Memang culture shock ya. Selain itu, selain panasnya di sini, apalagi yang culture shock kamu ataupun yang di luar ekspektasi kamu loh tentang Unsri? Kualitas air, Mas. Mengapa airnya? Agak kuning warna kuning. Di kontrakan saya bersih tadi. Masa? Kamu nggak lihat kontrakan saya tadi bersih airnya? Lumayan bersih, tapi kalau di asrama Muba kadang kuning, kadang merah, kadang jernih memang. Kok bisa merah? Nggak tahu makanya. Ini air dari mana ya? Kok warnanya agak berbeda gitu. Dan juga ya, saya culture shock pertama kali mandi, badan saya bintik-bintik, Mas. Mungkin gara-gara. Oh ini ya, bintik-bintik ini kan? Masih loh ini masih banyak gitu. Jadinya kayak. Waduh. Saya beli obat apanya biar bisa. Masa saya alergi air di sini kan bahaya tuh. Gimana saya kuliah terus nggak mandi gitu. Lumayan lucu juga. Jadinya terpaksa lah mandi bersahabat dengan air. Oke. Nah, bentar. Kamu kan tinggal di Rusun tuh tadi katanya. Iya. Ke kampus kamu, di asrama. Ke kampus kamu berarti jauh dong. Kalau jalan terus di sini, iya. Saya jalan. Soalnya saya lumayan dekat lah, soalnya FISIP. Iya sih. Tapi kan FISIP yang dibilang dekat aja udah berasa jauh banget, apalagi yang fakultas kedokteran, Mas, jauh banget. Iya memang. Gitu. Kebayang gak sih? Iya. Mau bayar Gojek lumayan ya. Di situ ada Gojek gak? Ada sih Gojek, tapi mungkin tidak terlalu banyak pengguna, Mas. Soalnya rata-rata mahasiswa sana punya motor sendiri. Oh gitu. Berarti ini loh, kalau di kampus kamu itu nggak luas-luas banget ya, nggak kayak luas ini ya? Nggak seluas. Kalau dibanding Unsri mungkin kampus saya 10 kali, Unsri 10 kali dari kampus saya mungkin. Oh gitu. 10 kali? 10 kali mungkin. Berarti cuma dari FISIP ini loh? Iya, satu FISIP ini bahkan lebih kecil lagi. Wah. Makanya lebih ke lumayan luas gitu. Kita ngomong ini deh, kembali ke culture shock kamu tadi lah ini. Iya. Dari segi sosial di sini gimana? Pertama ya cukup culture shock juga masalah bahasa ya. Biasanya kalau di Lombok bahasa orang-orang itu nggak terlalu keras gitu. Kalau di sini kan mahasiswanya tetapi kan itu udah menjadi habitus mereka, jadi itu udah bukan hal yang negatif. Tetapi kalau di Lombok kalau berbicara dengan lantang itu udah melanggar etika banget, Mas. Jadinya kok semuanya
suaranya agak besar ya gitu. Kalau di Lombok kalau suara kami besar kepada sesama teman atau dengan orang yang lebih tua itu udah dianggap kurang baik gitu Mas. Wah. Jadinya lama kelamaan saya nanya nih sama ibu asrama kami, Bu, di sini itu bahasa orang Palembang di Indralaya ini emang suaranya agak besar-besar ya Bu kalau ngomong. Oh iya, kalau di sini itu suaranya memang agak besar gitu. Jadinya jauh berbeda mungkin sama daerah Pulau Jawa gitu, sama daerahmu juga gitu. Ini cukup wah, ini ya sosial di sini gitu. Di situ kamu pakai bahasa apa? Saya bahasa Sasak. Sasak tuh kayak bahasa apa ya? Bahasa Sasak, bahasa Lombok. Jadinya Lombok itu kan terdapat dari 4 kabupaten. Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, sama Lombok Utara. Jadinya setiap kabupaten, bahkan setiap desa, masing-masing desa itu memiliki bahasanya masing-masing. Jadinya ketika kita berkunjung ke desa lain, bahasanya udah berbeda gitu dengan bahasa kita. Yang kayak sulit paham gitu. Apalagi di sini gitu. Kalau di sini satu bahasanya. Oh, bahasanya satu. Ya kita kayak bahasa kayak orang Palembang kayak nak kemana, nak ngapain. Oh, pakai O gitu ya. Gitu-gitu aja sama gitu. Alah. Cuma kalau misalnya arah ke sana ke Oki, misalnya ke Oki, ke mana tuh ya? Ke Empat Lawang itu agak ada berbeda-beda sedikit. Cuma kalau sebagai mayoritas di sini, kalau misalnya belajar di sini satu unsur ini kita masih gunakan bahasa Palembang seperti tadi. Cuman ya beruntungnya ya kalau di kampus lainnya, terutama di Unila nih ya, saya juga pernah di Lampung, pernah di Lampung kuliah. Itu mereka nggak pakai bahasa daerah. Kok bisa? Mungkin karena itu transmisi dekat dengan perbatasan Jawa nanti, jadi campur dengan itu. Jujur ya, di Lampung tuh masih kayak kalau kita bahasa Lampung tuh kayak midipan niku agak ngapi niku itu pakai bahasa Lampung. Tapi kalau sudah nggak kayak itu lagi bahasanya. Cuma di sini kita masih jaga loh culture-nya. Nah, kalau di tempat di kampus kamu sendiri masih nggak terjaga atau udah pakai bahasa lo gue gitu? Kalau di kampusku kebetulan kan Universitas Hamzah Nwadi ini bernaung di yayasan. Jadinya di yayasan YPH PPD Hamzah Nwadi gitu. Jadinya lebih ke apa ya? Lebih mengutamakan adab. Kebetulan visi misi dari Universitas Hamzah Nwadi ini menjadikan apa ya? Berbudaya saing global dan berbasis budaya santri gitu. Jadinya kami di sana kalau masuk kelas wajib baca doa gitu. Semuanya dipimpin oleh Korti gitu. Bentar, berarti di kampus kamu tuh Islam semua? Alhamdulillah Islam semua, akan tapi hal yang unik kemarin ada satu orang nih, orang nonis. Jadi gimana dia belajar? Jadinya dia berbaur bersama kami gitu. Ya mualaf ya? Ya toleransi gitu. Bukan mualaf lagi, tapi tetap sih, tapi tidak menggunakan hijab gitu. Tapi keren sih, cewek. Jadinya lebih ke karena kami di naungan yayasan, jadinya lebih mengutamakan adab. Ada perspektif dari orang-orang yang stigma dari orang tuh bahwa orang dari timur tuh jahat. Keras-keras. Atau mungkin suka mabuk-mabukan. Suka kericuhan gitu. Nah, ini kita bakal membedah dulu nih. Kalian tuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan di sini, kalian tuh rawan nggak untuk kriminalitas? Untuk kriminalitas, menurut saya di daerah saya masih minim, Mas. Dikarenakan mungkin SDM di Nusa Tenggara Barat cukup baik, tapi masih ada berita-berita kayak kriminalitas begal lah. Akan tapi lokasinya itu lebih apa ya, bukan jalur-jalur ramai gitu. Mungkin di sini kalau bagian kriminalitas mungkin di tempat ramai, akan tapi kalau di sana lumayan jauh dari permukiman warga baru berani gitu. Di sini sama aja kok. Sama. Ramai sepi gas aja. Walah. Ini kemarin kata kamu ada berita yang dibegal itu? Iya, aku dapat cerita dari teman PMM ku. Dia juga mahasiswa Unsri, katanya teknik kimia 2022. Gini ya, aku bakal ngasih kamu culture shock lainnya ya di sini ya. Tentang kriminalitas ya di sini. Pokoknya di sini tuh ya, kita mau bongkar-bongkar aja di sini. Di sini itu curanmor, pencurian motor itu meskipun ada CCTV, suka kemalingan, berani. Saya langsung mikir motor saya. Aman. Bahaya ya. Aman motor saya. Aman. Beat tuh mudah dibobol loh. Jadi
Dan uniknya dan lucunya di polisi di sini udah tahu nih curanmor nih ya, udah kebanyakan motor yang hilang, tapi waktu kita ngadu ke polisi, nak namanya juga di sini rawan begal, nggak ada apa ya, nggak ada pembaruan gitu. Iya, makanya hati-hati kunci ganda, udah tahu nih rawan begal, rawan pencurian gitu, ya wajar lah. Lalu juga pencurian begal, udah banyak HP misalnya, HP korbannya. Iya, misalnya kita lagi main HP di jalan tuh, di motor tuh langsung lampas gitu, ada. Walah. Biasanya kalau di sana itu, kalau jalan situ bisa biasanya gitu. Apalagi di Unsri kan tuh kan ramai kalau misalnya ada mahasiswa aja. Tapi waktu kita mahasiswa mudik itu di sini bakal sepi. Saya waktu itu ngekos di Gambuntu itu sepi banget. Jadi kalau aku jalan itu pakai, kalau aku jalan kan keluar tuh pakai jaket, tebal gitu, pokoknya kayak orang misterius. Pokoknya kalau orang anggap tuh ini aku yang begalnya loh. Gitu. Padahal gue kan begalnya, cuman jaga diri aja. Iya, biar masa aman gitu. Iya, masa aman. Masanya gini loh, takut ada begal nih. Dengan style yang sama, masa yang mau membegal temannya sendiri. Iya. Gitu. Nah, waktu itu keluar malam-malam tuh saya mungkin 10 langkah, 20 langkah itu langsung balik belakang, siapa yang ngikutin, bisa ngikutin. Jaga-jaga banget. Waktu puasa kemarin tuh ada yang nekat banget, bawa pisau dilempar. Iya, ada kayak gitu. Jadi rawannya di sini, di Gang Buntu Nusantara gitu, di Gang Lampung. Sudah sering kejadiannya? Sering. Kalau berita-berita sekarang aku nggak tahu ya ada ramai apa enggak, tapi waktu masih zaman Covid di tahun 2021 2022 itu ramai banget pembegal. 2023 juga masih ada gitu. Oh iya ya, kebetulan kami berempat kemarin main-main nih ke Ampera, dan di sana lumayan jauh sih, 1 jaman kan. Iya. Jadinya pas kami di sana, vibes orang sana kok beda-beda ya dengan orang Lombok. Dikarenakan kan kami pegang HP berasa was-was gitu, Mas. Ya jelas. Soalnya kan kami jalan nih di pasar bawah Ampera itu. Iya, Bang. Kemudian saya sendiri nih ada orang ibu-ibu, 1 orang minta amal, katanya mau minta amal masjid. Terus aku kasih lah 5.000. Ternyata di belakangnya itu ada ibu-ibunya juga yang minta juga. Dan tahu nggak, Mas, saya dikejar loh. Wah, gitu. Kayak orang mau merampas gitu. Jadinya kayak, wah, dari itu kayak nggak berani main HP lagi di pinggiran jalan. Iya, kita tuh kalau di pasar pun, kalau kita pakai selempangan, itu yang harus di depan loh. Tas juga harus di depan. Jangan di belakang, ngeri ya. Cukup bahaya ya berarti. Memang gitu. Jadi harus hati-hati banget tuh. Oh alah. Bahkan ya pengemis itu banyak banget di situ. Bahkan ngadu-ngadu ngaku-ngaku sebagai pengemis, padahal dia hartanya banyak di situ. Iya. Bahkan ya sering banget anak-anak kecil atau anak-anak apa ya gitu ya. Kita lagi di lampu merah. Itu mereka tuh tiba-tiba aja naik di motor kita. Anak kecil? Iya. Bahkan ya kamu tahu nggak di sini ada namanya apa ya sebutannya? Remaja bolang kalau nggak salah sebutannya. Jadi remaja bolang itu dia dari Palembang sana, berhentiin truk main ke sini. Waktu pulang pun sama seperti itu, mereka berhentiin truk ke sana balik lagi gitu. Kalau mau lihat busuknya di Sumsel ya, di Palembang terutama. Apalagi kalau misalnya ada beberapa tempat di mana itu di belakang itu sampah banyak banget. Bahkan di perumahan-perumahan itu, dan bahkan ya perumahan-perumahan ataupun di kontrakan ataupun di apa sih sebenarnya rusun-rusun gitulah. Itu biasanya minim namanya penggerebekan, di situ rawan namanya tentang PSK. Jadinya harus hati-hati gitu ya. Kok saya jauh ya di situ ya? Luas banget pemikirannya. Enggak. Emang seperti itu kenyataannya gitu. Ya gitulah di sini. Nah, cuman kalau di situ ngomongin PSK ya, agak ini jorok dikit ya. Tempat kalian tuh Mas ada nggak kayak gitu? Kalau di sini kita jujur aja ya, ke Unsri ya, teman-temanku bongkar aja. Masyarakat kaum mahasiswa Pelangi itu ada. Pelangi di sini ada, ayam kampus di sini ada, cuma nggak kelihatan aja. Nah, kalau di kampus kamu gimana? Ada nggak kebaca? Sejauh ini belum ada, soalnya. Jangan belum dong. Mungkin ada tapi disembunyikan gitu. Akan tapi mungkin gara-gara di Lombok ini merupakan Lombok mayoritasnya kebanyakan Islam dan terkenal dengan Pulau Seribu Masjid, jadinya agak apa ya, kalau mendengar tentang PSK gitu agak sangat jauh. Mungkin ada tapi masih sembunyi gitu. Termasuk yang kaum Pelangi gitu? Iya, termasuk mungkin ada, tapi sejauh ini saya belum pernah melihat berita kaum Pelangi gitu. Oke, kalau di sini tuh aku tuh dapat kabarnya dari Unsri Fest. Saya nggak tahu di mana mereka, karena mereka tuh kan kadang mainnya sembunyi-sembunyi tadi kan, mereka nggak nunjukin yang kayak ada teman kita yang misalnya lagi ke cewek-cewek, tapi ternyata dia masih normal. Ada juga yang
kekar badannya, tinggi, berotot, tapi ternyata suka yang gitu, ada kayak gitu. Cuman auzubillah saja, kita semoga aja nggak ada itu. Cuman ini sebagian tugas dari kita juga, kalau misalnya kelihatan hal seperti itu langsung aja lah ditindas. Ngeri loh. Lumayan juga. Azabnya kena kita semua. Ya, dunia udah tua gitu, jadinya perbanyak ibadah. Ngeri loh sebenarnya. Kalau dari segi biaya hidup nih, kamu di sana ngekos atau ngontrak? Kebetulan saya semester 1 sama semester 2 itu bolak-balik dari Lombok Tengah ke Lombok Timur. Terus Nggak jauh. lumayan jauh, sekitar 1 jaman baru nyampe. Oh, sama 2 aja semester kayak itu ini. kayak udah berasa capeknya luar biasa. Sama aja gitu. kayak teman-teman saya yang dari Prabu Muli ke sini. Oh, bolak-balik juga. Ada. Walah. Gitu. Rawan lah, tau lah. Kalau lintas Sumatera tuh kalau bawa mobil tuh ya kayak nyawanya ada 10 gitu. Melayang gitu. Iya gitu. Berarti setelah itu barulah kamu ngekos 1 semester ini, semester 3 kan, sekarang 3. saya semester 4. Iya. Kebetulan terkait biaya hidup tadi ya. Iya, ngekosnya tuh. Ngekosnya di saya 2 juta. 2 juta. 2 juta per tahun. Minta fasilitasnya apa tuh dapatnya? Kosong biasanya kalau 2 juta. Seperti kos-kosan pada umumnya, kayak kamar mandi ada, tempat masak ada, tempat tidur ada gitu. Lah, 2 juta. 2 juta. Iya. Bahkan ada yang 1,5 juta paling murah. Mungkin paling murah 1,5 juta sih. Setahun. Iya, 1 tahun. Wow. Kebetulan yang kalau berdua per kamar itu 2,5 juta. Tapi kalau sendirian 2 juta. Jadi kalau tapi biaya hidup juga di sana lumayan murah menurut aku. Dikarenakan uang 5.000 aja kita udah puas nih makannya gitu. Oh, di sini? Ya, kalau di sini mungkin 12.000 baru dapat nasi sama ayam gitu. Enggak, 10.000 udah ada. Nasi Padang 10.000 iya, masih ada. Bisa, alhamdulillah. Masih ada. Masih bersahabat lah gitu. Masih. Sebenarnya kalau di sini tuh masih terbilang murah sebenarnya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan lebih murah lagi, kayaknya kampus kamu lebih murah deh. Mungkin iya, tapi ada beberapa benda mungkin sama deh. Karena di sini murah, akan tapi di sana mahal. Di sini mahal, di sana murah. Jadinya saling silang gitu. Jadinya situ, sama aja mungkin. Di situ yang mahal, di sini yang murah apa? Menurut aku yang di sini murah itu kayak kemarin aku ke bukan sih. Kemarin saya ke pasar kan. Iya. Terus beli apa namanya itu nasi. Di sana nasi geprek 8.000, akan tapi di Lombok 10.000. Jadinya lebih saling silang sih menurut aku gitu. Padahal kalian tadi tuh 5.000 udah dapat nasi. Iya. Kok tiba-tiba udah 10.000 sama geprek? Tapi ya mungkin karena selera orang beda-beda, ada yang lebih minat ngebeli di toko geprek gitu. Nah, sekarang nih kalau dari segi biaya hidup kan oke lah, kalian lebih murah lah ya daripada di sini. Alhamdulillah mungkin. Berarti kamu kalau di sini tuh seharusnya nggak usah banyak jajan ya berarti ya. Nabung aja dari sini ya. Nanti waktu balik ke sana udah banyak duit ya. Iya, jadinya lebih apa ya, kalau di sini bisa nabung, jadinya besok itu kayak udah banyak duit gitu. Tapi teman saya yang dari Papua, NC Wulandari itu dari Papua loh ya. Oh. Iya, dia bilang tuh di sini tuh murah-murah loh. Ya, dia mahal banget ya. Ada juga kenalan saya itu, dia PMM di Papua juga. Saya lihat postingan dia kan bikin SW tuh, di belakangnya tuh soto 20.000. Buset, kalau di sana soto 5.000, ada yang 2.000 juga, tergantung selera kita. Iya, oke. 20.000 Mas. 20.000 soto. Buset. Kaget aku. Waduh, lumayan. Padahal kalau nggak salah dari tempat kalian NTB ke Papua tuh nggak terlalu jauh ya? Iya, NTB kayaknya, NTT sebelahnya NTT lagi timur, baru Papua deh. Kok bisa tinggi mereka di sana ya? Kurang tahu sih, mungkin gara-gara aksesibilitas sulit mendapatkannya. Iya, atau mungkin kalian kok bisa murah? Kurang tahu sih. Mungkin gara-gara apa ya? Kami juga belum tahu alasan mengapa nasi di sana lebih murah. Mungkin aja ini ya, kalian pejabat kalian tuh pada baik-baik ya, nggak korupsi ya? Alhamdulillah, mungkin, semoga aja. Semoga aja. Tapi ada nggak kasus pejabat dari sana tuh yang kades lah minimal yang korupsi anggaran desa gitu? Alhamdulillah sejauh ini saya tinggal di Lombok belum pernah mendengar berita seperti itu. Keren Lombok ya. Jadinya lebih aman ya, tentram. Iya, indah lagi di situ ya. Dan juga pemasukan terbanyak itu dari pariwisata ya. Alhamdulillah salah satu sektor terbaik di sana kan banyak gitu pariwisatanya. Kalau nggak salah Mandalika juga. Nah, MotoGP Mandalika banyak, kayak Pantai Kuta. Itu di tempat kalian. Alhamdulillah. Jadinya saya kan di Lombok Tengah nih, rumah saya di Lombok Tengah. Kuta ini di Lombok Tengah juga, di bagian selatan, saya di bagian utara.
Gunung Rinjani kan juga ada di Lombok. Oke, ada nggak lagi culture shock yang ada di tempat kamu dan kamu kaget di sini? Makanannya di sini. Soalnya kan saya dari Lombok, biasanya makanan itu lebih yang pedas-pedas gitu. Dan pas pertama kali belanja di sini di kantin rusun, pas belanja di sana sengaja nih ngambil sambal banyak-banyak biar mungkin nggak terlalu pedas sih. Oke. Ternyata rasa sambalnya itu nggak terasa loh, meskipun ngambil berapapun nggak ada rasa. Jadinya kalau di Lombok ngambil sedikit udah kerasa tuh pedasnya, tapi kalau di sini mah nggak ada rasa pedasnya sama sekali gitu. Iya. Jadinya lebih kayak wah nggak cocok banget nih di lidah. Kebetulan nih kan saya dari Lombok bawa sambal Lombok nih. Ada. Saya bawa. Masih ada nggak? Waduh, masih ada. Jadinya kawan-kawan bisa cicipi lah rasa Lombok. Itu apa yang membedakan sambal Lombok dengan yang ini? Nah, pas saya bawa kan, kebetulan saya bawa nih sambal Lombok. Terus saya ke kantin beli ayam sama sambalnya juga. Saya bawa ke kamar asrama. Iya. Terus saya bedain nih, mana sih yang lebih pedas, yang dari Sumatera apa yang dari Lombok sih? Jauh berbeda ternyata. Mungkin kalau di rate di Sumatera 5, terus yang di Lombok 10. Wow. Tingkat pedasnya. Yang di situ cabai nggak mahal ya? Di sini mahal loh cabai. Karena mungkin rata-rata masyarakat Lombok lebih dominan mayoritas petani mungkin. Jadi ketika musim hujan, rata-rata tuh petani nanam padi, nanam cabai gitu, kayak ya bumbu-bumbu rempah gitu. Oke, gitu aja mungkin ya yang mau kita bahas, karena ini mungkin kamu ada keperluan lagi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sesuatu yang lain. Kalau nggak salah kamu pernah dibully ya? Lumayan sih. Oke, nanti kita ngobrol masalah pembulian atau mungkin yang halnya paranormal atau apa gitu, benar hantu gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan bye-bye.